Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama sebelum kita menerima pemberitaan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam peribadatan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah kembali mengaruniakan setiap berkat dan juga anugerah-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti peribadatan ini. Meskipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan berkat dan pertolongan-Mu boleh hadir bersama di dalam peribadatan yang kami adakan ini. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami, terlebih di dalam kami menerima firman-Mu, sehingga kami boleh menerima dengan baik dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menjadi sarana untuk menyatakan firman ini ya Tuhan, biarkanlah Engkau juga berkati, agar segala sesuatu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kehendak-Mu semata. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Markus pertama ayat keempat sampai dengan ke-11 yang demikian. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan juga yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih, khususnya yang ada di Pepantang Manjung, di Pepantang Sanggung. Pada saat ini kita bersama-sama harus beribadah di rumah kita masing-masing, mengingat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Namun biarlah situasi ini tidak menjadikan kita kehilangan sukacita dan juga syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena bagaimanapun kita tetap bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali berada di dalam peribadatan ini. Jemaat yang terkasih, saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu, Saudara semua mendengar istilah Kristen KTP? Mungkin istilah ini sudah menjadi istilah yang sangat biasa, umum di dalam kehidupan kita secara sosial. Kristen KTP merujuk kepada orang-orang yang secara identitas memiliki kepercayaan Kristiani di dalam KTP-nya, namun di dalam kehidupannya belum tentu bahwa ia mencerminkan tentang kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai kekristenan. Nah, jemaat yang terkasih, ini menunjukkan sebenarnya bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keberagamaan kita, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang hanya sekedar lebih mengutamakan kepada identitas yang kelihatan, tidak kepada esensi atau inti dari identitas kekristenan itu sendiri. Sebagai contoh adalah salah satu bukti nyatanya ada istilah Kristen KTP itu tadi. Ini menunjukkan bagaimana bahwa di dalam kehidupan keberagamaan kita masih banyak orang-orang yang hanya sekedar, ya yang penting aku Kristen, serapopo lah. Tapi tidak benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus, tidak benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati. Jemaat yang terkasih, saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, saat kita memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, setiap dari kita tentu akan menerima sakramen baptis. Orang yang masuk ke dalam kekristenan akan menerima sakramen baptis sebagai sebuah tanda bahwa dia masuk ke dalam sebuah perjanjian keselamatan di dalam Kristus, dan juga bersama-sama di dalam sebuah persekutuan Kristiani. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya adalah
Apakah mereka yang sudah dibaptis akan dengan serta-merta begitu saja berada di dalam kekristenan yang sesungguhnya? Jemaat yang terkasih, baptisan diambil dari kata bahasa Yunani baptiso yang artinya adalah ditenggelamkan atau masuk ke dalam air. Ini melambangkan atau menyimbolkan tentang sebuah ritus penyucian atau ritus pertobatan, di mana melalui baptisan ini sebenarnya harapannya adalah setiap orang memasuki ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Baptisan artinya bahwa kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, diperbaharui oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, setiap dari kita menerima baptisan itu. Setiap dari kita menerima sakramen baptis. Setiap dari kita menerima janji keselamatan itu dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa mampu kita untuk benar-benar menyatakan pertobatan kita di dalam sakramen baptisan itu? Baptisan atau pengakuan percaya harusnya seiring sejalan dengan pertobatan. Kenapa? Karena saat kita percaya bahwa Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita, maka seharusnya di dalam kehidupan kita juga melakukan sebuah perubahan hidup. Agar apa? Agar kehidupan kita benar-benar masuk ke dalam kekristenan yang sesungguhnya. Baptis menjadi sebuah pintu gerbang untuk kita menyatakan pertobatan kita, menyatakan perubahan hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa menjadi seorang Kristen yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar Kristen identitas, tapi Kristen yang benar-benar kita resapi di dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, bacaan kita hari ini bercerita tentang kisah Yohanes Pembaptis yang saat itu menyatakan karyanya, mempersiapkan jalan untuk kehadiran Kristus dengan ia membaptis orang-orang saat itu. Dikatakan di dalam bacaan kita hari ini dari Markus 1, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Baptisan dan pertobatan Bapak Ibu tidak dapat dipisahkan. Saat kita menerima baptisan, saat itu juga harusnya kita juga menyatakan pertobatan kita, perubahan sikap kita. Sehingga melalui baptisan ini, kita benar-benar mengalami sebuah perubahan karena kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, di dalam teks kita hari ini juga kita mau melihat bagaimana Yohanes menyatakan bahwa baptisan yang dari Yesus berbeda dengan baptisan yang ia lakukan saat ini. Kita percaya Bapak Ibu bahwa saat kita dibaptis, karya Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan melimpahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita yang mengubahkan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah Bapak, kita mau atau tidak menerima Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita, menerima Yesus benar-benar masuk di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, mengubahkan kita menjadi pribadi yang baru melalui baptisan. Jemaat yang terkasih, saat kita membaca teks tentang Yesus yang dibaptis, sebenarnya ini merupakan sebuah teladan yang luar biasa yang diberikan Yesus. Bagaimana Yesus dengan kerendahan hatinya, dia juga masuk ke dalam perjanjian akan baptisan itu. Menjadi sebuah titik tolak awal di mana Kristus menjadi seseorang yang benar-benar dikasihi dan juga berkenan di hadapan Allah. Bagaimana simbol baptisan ini menjadi pertanda, narasi tentang baptisan ini menjadi sebuah simbolik awal Yesus memulai pekerjaannya saat ia menerima anugerah dari Allah itu sendiri. Jemaat yang terkasih, sekian puluh tahun kita bersama-sama telah hidup di dalam kekristenan. Kita telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kita merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari di minggu ini kita mau bersama-sama kembali merenung dan meresapi tentang
makna baptisan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Kita mau melihat dengan jernih, sudahkah Tuhan, apakah aku benar-benar menerima Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupanku? Sudahkah aku benar-benar menjadi seorang Kristen dengan tanda baptisan ini yang benar-benar mengubahkan hidupku menjadi lebih baik? Bapak yang Ibu terkasih, baptisan yang kita terima harusnya membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Saat kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, harusnya kita juga mau membuka diri untuk diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk kembali meresapi makna baptisan yang telah kita terima. Sudahkah kita menerima baptisan dengan sungguh-sungguh, ataukah selama ini kita hanya menjadi seorang Kristen identitas atau yang biasa kita kenal sebagai Kristen KTP tanpa melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan kita? Baptisan Bapak Ibu harusnya benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita melalui sikap hidup kita, sehingga sikap hidup kita pun diubahkan. Orang menjadi tahu bahwa kita adalah seorang Kristen dari bagaimana kita bertingkah laku dan berbuat di dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Selamat memaknai baptisan, selamat kita diubahkan menjadi pribadi yang baru saat kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami para umat-Mu di Pepantan Sanggu kembali masuk di dalam doa syafaat kami, mengaturkan setiap syukur atas setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan. Terlebih saat kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini, biarkanlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, kembali mengingatkan tentang makna baptisan di dalam kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan, baptisan yang boleh kami terima benar-benar menjadi baptisan yang mengubah hidup kami, tidak hanya semata-mata hanya menjadi identitas yang kosong, namun benar-benar kami boleh memaknai setiap keselamatan yang boleh kami terima daripada-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, sikap kehidupan kami di dalam kehidupan sehari-hari boleh mencerminkan seseorang yang telah menerima Kristus, dan kami diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga melalui setiap sikap hidup kami, nama-Mu boleh dipermuliakan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga mau berdoa untuk umat-Mu di Pepantan Sanggung ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di Pepantan Sanggung ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan umat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampar atas virus COVID-19, mereka yang harus diisolasi mandiri, mereka yang harus istirahat terlebih dahulu, mereka yang harus dirawat di rumah sakit. Biarkanlah Engkau sendiri ya Tuhan yang memulihkan mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah mujizat-Mu nyata bagi mereka ya Tuhan, dan biarkanlah mereka juga boleh pulih seperti sedia kala, kembali bersatu di dalam persekutuan ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang sakit, yang tidak bisa hadir di dalam setiap peribadatan. Biarkanlah Engkau sendiri yang menopang dan juga menuntun mereka ya Tuhan, sehingga mereka terus boleh kuat dan berpengharapan di dalam setiap pergumulan mereka, dan Engkau sendiri akan menyembuhkan mereka, memberikan kuasa untuk kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi, biarkanlah Engkau sendiri yang memberikan kelegaan dan juga pengharapan bagi mereka. Engkau menuntun mereka sehingga mereka terus kuat di dalam iman mereka ya Tuhan, dan biarkanlah mereka terus berjalan di dalam jalan yang telah Engkau sediakan bagi mereka, sehingga mereka terus dituntun dan juga dirawat oleh-Mu di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Pepantan Sanggung. Setiap program yang mereka jalankan, biarkanlah Engkau juga berkati ya Tuhan. Setiap persoalan-persoalan gerejawi yang mereka hadapi, Engkau juga ikut campur tangan memberikan tuntunan bagi mereka ya Tuhan, sehingga gereja-Mu di tempat ini benar-benar boleh menjadi perpanjangan tangan untuk menyatakan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarkanlah para majelis di tempat ini, para aktivis, siapapun yang terlibat di dalam setiap pelayanan, Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Engkau berkarya melalui mereka, biarkanlah limpahkan berkat juga bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka terus boleh tetap dengan semangat melayani Engkau di Pepantan Manjung ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Saat ini banyak sekali bencana yang boleh dialami oleh bangsa ini ya Tuhan.
tapi kami percaya bahwa suka duka Engkau pakai untuk kekuatan dan juga kedewasaan iman kami. Biarkanlah melalui setiap peristiwa yang terjadi ini ya Tuhan, kami boleh semakin didewasakan, kami boleh semakin mengerti arti dukungan dan juga kebersamaan, sehingga kami boleh terus saling membantu satu dengan yang lainnya, saling merapatkan barisan untuk terus saling memperhatikan, saling mendoakan, sehingga ya Tuhan melalui setiap peristiwa ini ya Tuhan, Engkau berkarya untuk menjadikan kami semakin lebih baik lagi. Biarkanlah Engkau juga berkati ya Tuhan, siapapun mereka yang terus berjuang untuk memperbaiki setiap proses bencana yang ada saat ini ya Tuhan, Engkau berkati, berikan kekuatan kesehatan mereka, sehingga melalui tangan-tangan mereka ya Tuhan, Engkau berkarya memulihkan setiap keadaan yang ada di bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ya Tuhan setiap doa dan permohonan kami, biarkanlah Engkau sendiri akan menyempurnakan setiap doa ini ya Tuhan, dan berikanlah doa ini menjadi berkenan di hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.